Materi IPA kelas 8 semester 2. Harmoni dalam keberagaman. Sekarang kita belajar tentang gelombang bunyi yang bagian kedua. Kalau yang pertemuan lalu kita belajar tentang perambatan bunyi dan pemantulan bunyi. Nah, yang sekarang kita akan belajar apa nih? Yuk kita sama-sama lihat kita belajar apa di gelombang bunyi yang bagian kedua ini. Bagaimana kita mendengar bunyi? Nah, bunyi yang merambat melalui udara akan menggetarkan selaput gendang telinga kita sehingga kita dapat mendengar bunyi. Ya, sederhananya seperti itu. Jadi, kamu ingat ya, bunyi merupakan gelombang, ya, merupakan salah satu bentuk gelombang. Maka bunyi membawa energi. Nah, bunyi yang merambat melalui udara membawa energi. Energi itu akan menggetarkan selaput gendang telinga kita, ya, sehingga kita dapat mendengar bunyi. Tentunya tidak seluruh gelombang bunyi itu kita bisa dengar. Ya, kita hanya bisa mendengar bunyi itu dalam frekuensi tertentu. Ya, frekuensi kurang dari 20 Hz kita tidak bisa dengar. Itu kita sebut bunyi infrasonik. Ya. Nah, frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz itu juga kita tidak bisa dengar. Itu bunyi ultrasonik. Nah, yang kita bisa dengar ya adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu disebut bunyi audio. Nah, itu dia bunyi yang kita bisa dengar. Ya, kalau di bawah itu nggak bisa, kalau lebih dari itu tidak bisa juga. Ya, beruntunglah kita tidak bisa ya mendengar seluruh bunyi ya, tapi hanya dibatasi frekuensi tertentu. Kalau tidak, hidup kita pasti tidak tenang, ya. Kalau kita bicara tentang bunyi, ya pasti kita bicara tentang nada. Nada itu ya adalah bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi yang jumlah getarannya sama untuk tiap satuan waktu. Jadi selama sekian waktu itu jumlah getarannya sama terus. Itu disebut nada. Ya, nada merupakan bunyi yang beraturan. Ya, sedangkan bunyi yang tidak beraturan ya itu bukan nada, tetapi itu bunyi suara menderu. Ya, suara menderu itu suara seperti suara kendaraan, ya, suara ombak menderu, ya, suara mendesah, ya, suara mendesing peluru, ya. Nah, itu bunyi-bunyi yang tidak isokron, itu bukan nada, ya. Kalau nada itu bunyinya beraturan sehingga kita dengarnya enak didengar. Nada itu dihasilkan oleh alat musik seperti biola, gitar. Nah, itu apa yang bergetar? Yaitu senarnya. Terus juga dihasilkan juga oleh gambang, gamelan. Nah, itu selaputnya yang bergetar atau bendanya yang bergetar. Ya, juga bisa juga dihasilkan oleh seruling, saksofon, ya. Itu alat musik tiup, berarti udaranya yang bergetar. Ya, itulah nada dihasilkan oleh alat-alat musik, ya. Sekarang ada istilah kuat bunyi. Ya, kuat bunyi. Nah, kuat lemahnya bunyi, ya, jadi kerasnya bunyi, ya, itu bergantung pada yang pertama, jarak antara sumber bunyi dan pendengar. Kalau jaraknya dekat, tentunya ya bunyi terdengar lebih kuat. Ya, kalau jauh ya sebaliknya. Terus juga berdasarkan bergantung pada amplitudo gelombang. Makin besar amplitudonya, bunyinya makin kuat atau makin keras. Ya, kalau kita berteriak, ya itu amplitudonya makin besar. Kalau kita berbisik, amplitudonya semakin kecil, ya. Sekarang kita lihat tinggi nada. Ya, tinggi nada ya kalau tadi
kuat bunyi, ya. Kalau ini tinggi nada. Tinggi nada bergantung pada frekuensi bunyi. Ya, frekuensi tinggi maka nadanya yang terdengar tinggi. Ya, makin tinggi nada, makin besar frekuensinya. Terus ada lagi nih, ya, warna bunyi. Warna bunyi apa sih? Warna bunyi atau timbre adalah perbedaan cara bunyi bergetar. Ya, jadi perbedaan cara bunyi bergetar. Walaupun frekuensinya sama, amplitudenya sama, tetapi karena berbeda caranya bergetar, maka kedengaran berbeda. Nah, inilah yang membuat kita bisa membedakan bunyi yang satu dengan yang lain. Ya, contohnya bunyi ya gitar dengan bunyi piano. Walaupun nadanya sama, kerasnya sama, tetapi kita masih bisa bedakan, itu pasti bunyi gitar, ini pasti bunyi piano. Atau bunyi suara orang menyanyi. Kita bisa bedakan suara pria maupun suara wanita. Walaupun nyanyinya sama lagunya. Ya, nah itulah yang disebut warna bunyi. Sekarang kita lihat resonansi bunyi. Ya, resonansi bunyi ini dimanfaatkan di alat musik nih. Ya, peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain yang bergetar. Ya, jadi kalau ada satu benda bergetar, ya benda lain ikut bergetar, tentunya menyebabkan bunyi yang terdengar lebih kuat. Nah, itulah kegunaan resonansi bunyi sebenarnya. Ya, nah contoh alat-alat yang beresonansi, yaitu contohnya gitar, biola, bass, piano. Yang beresonansi adalah udaranya. Udara yang bergetar dalam ruang alat tersebut. Ya, misal gitar ya di dalam box gitarnya itu ya. Ya, itu karena senarnya bergetar, udaranya bergetar sehingga kita bisa mendengar suara gitar keras. Ya, itu contohnya. Nah, ini adalah rumusnya untuk resonansi bunyi. Ya, resonansi bunyi ya lebih tepat lagi dibilang resonansi udara. Ya. Nah, resonansi pertama itu diukurnya dari atas ya, berarti tinggi udaranya yang kita ukur. Ya, itu tinggi udaranya. Ya, kalau kita punya tabung isi air, ya airnya kita buang sedikit-sedikit, ya. Nah, pada saat tinggi udaranya ya sebesar 1/4 lambda, 1/4 gelombang bunyi yang kita getarkan, maka akan terjadi resonansi pertama. Resonansi kedua itu pada waktu 3/4 lambda dan seterusnya. Ya, itulah resonansi udara ya, resonansi bunyi ya. Nah, rumusnya V sama dengan F kali lambda. Jadi kita cari dulu ya berapa lambdanya. Nah, maka kita dapatkan ya resonansinya pada waktu ya tinggi udaranya 1/4 dari lambda tersebut. Supaya kamu bisa lebih mengerti rumusnya, ya kita lihat contoh soal. Contoh soalnya, garpu tala digetarkan di atas tabung yang berisi penuh air. Nah, itu sumber bunyinya garpu tala. Terjadi resonansi pertama saat permukaan air turun 20 cm. Ya, itu berarti tinggi udaranya 20 cm. Ya, berarti itu resonansi pertama, ya. Bila cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, berapa frekuensi garpu tala? Kita lihat penyelesaiannya. Ya. Diketahui resonansi pertama itu saat tinggi udaranya 20 cm. Ya, atau 0,2 meter. Yang berarti 1/4 lambdanya yang 0,2 meter. Lambdanya berapa? Ya tinggal dikali 4. Jadi 0,8 meter. Nah, cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second. Berapa frekuensinya? Nah, rumusnya adalah V sama dengan F kali lambda. Ya, berarti 340 sama dengan F kali 0,8, maka F-nya sama dengan
425 Hz. Ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, telinga manusia hanya dapat mendengar bunyi dengan frekuensi antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Resonansi bunyi di udara terjadi pada saat jarak sumber bunyi dengan dinding pembatas, ya, dalam hal ini permukaan air, sejauh 1/4 panjang gelombang bunyi tersebut. Ya, ini yang kita pelajari. Eksplorasi mandiri. Yang pertama, tuliskan 4 jenis hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik dan ultrasonik. Ya, jadi 4 jenis hewan yang bisa mendengar bunyi infrasonik. Apa saja? 4 jenis lagi yang bisa mendengar bunyi ultrasonik. Boleh nggak sama? Ya boleh, kalau memang hewannya bisa dengar baik itu infrasonik maupun ultrasonik. Ya. Tugas yang kedua ini tentang resonansi bunyi. Ya, ini soalnya. Ya, perhatikan gambar. Ya, garpu tala digetarkan. Ya, itu resonansi terjadi saat tinggi kolom udara 27 cm. Ya, dan frekuensi sumber getarnya, ya, sumber bunyinya itu 300 Hz. Berapa cepat rambat bunyi pada saat itu? Ya. Yuk, kamu belajari, kerjakan juga tugasnya. Ya, semangat belajar, oke? Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!